Mantan Presiden Amerika Donald Trump didakwa berupaya mempengaruhi pemilu Amerika 2020 di negara bagian Georgia, Amerika Serikat. Trump beserta 18 orang lainnya didakwa menggunakan hukum anti-mafia. Ini adalah kasus hukum pidana keempat Trump setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden. Lebih lengkap, kita bergabung dengan jurnalis VOA, Valdia Baraputri di Washington DC, Amerika Serikat. Selamat pagi waktu Indonesia, Valdia. Apa yang berbeda pada kasus hukum pidana keempat ini dari kasus-kasus hukum lainnya yang menjerat Donald Trump? Selamat petang Putri Okta waktu Washington DC di tindak pidana atau kasus hukum pidana yang menjerat mantan Presiden Donald Trump di negara bagian Georgia kali ini bisa jadi yang terpelik dan sulit untuk dihindari oleh mantan Presiden AS ini. Negara bagian Georgia mendakwa mantan Presiden Trump beserta 18 rekanan dan pendukungnya dengan tuduhan kejahatan yang cukup luas, namun semuanya dalam upaya untuk membalikan hasil pemilu di negara bagian itu pada tahun 2020 yang dimenangkan secara tipis oleh Joe Biden. Dalam dokumen setebal hampir 100 halaman terdapat 41 dakwaan yang mendetailkan persengkongkolan untuk menekan pejabat publik, menerbitkan pernyataan palsu kepada badan legislatif negara bagian, kemudian menekan petugas pemilu dan mempengaruhi Departemen Kehakiman Amerika Serikat dan juga Wakil Presiden AS saat itu Mike Pence. Dalam dakwaan tersebut, dakwaan menyatakan, saya kutip, Trump dan terdakwa lainnya menolak untuk menerima bahwa Trump kalah dan mereka dengan tahu dan sadar bergabung dalam sebuah persekongkolan untuk secara ilegal mengubah hasil pemilu untuk menguntungkan Trump. Investigasi kasus pidana ini berawal dari sambungan telepon antara Trump dengan seorang pejabat publik pemilu di negara bagian Georgia, di mana dalam sambungan telepon itu Trump meminta sang pejabat publik atau pejabat pemilu untuk dalam kutip mencari suara yang cukup untuk membalikan hasil pemilu yang saat itu dengan tipis dimenangkan oleh Joe Biden, namun sang pejabat tinggi pemilu tersebut menolak. Dalam dakwaan ini, Trump dan orang-orang lainnya dituduh melanggar hukum anti persengkongkolan dan organisasi korup di negara bagian itu. Hukum ini awalnya ditujukan atau dirancang untuk memberantas aktivitas mafia di negara bagian Georgia. Persekongkolan adalah tindakan kriminal yang serius di negara bagian itu dan dapat menghadapi 5-20 tahun penjara. Putri. Lalu Valdia, apakah ada implikasinya antara kasus hukum ini dengan rencana Trump mencalonkan diri di pemilu 2024? Ya, kasus hukum ini diperkirakan akan menjadi proses yang panjang. Pengadilan diperkirakan akan dimulai 6 bulan lagi setelah pemilihan juri. Dan Trump diperkirakan akan disibukkan dengan kasus-kasus hukum yang saat ini tengah menjeratnya. Tidak hanya di negara bagian Georgia saja, tetapi juga ada di negara bagian New York mengenai uang bungkam kepada aktris film dewasa Stormy Daniels. Ada juga di negara bagian Florida terkait penimbunan dokumen rahasia negara yang seperti tadi telah Putri sebutkan. Kemudian ada juga di sini, di Washington DC mengenai kerusuhan di gedung Capitol. Sehingga hal ini diperkirakan akan menjadi beban bagi Trump untuk maju pada pemilu 2024. Namun, jika Trump tetap maju pada pemilu 2024 dan tetap menang sebagai Presiden Amerika Serikat, tetapi terbukti bersalah di kasus hukum di negara bagian Georgia, maka ia tidak akan memiliki kuasa untuk mengampuni dirinya sendiri meski sebagai Presiden Amerika Serikat, karena sebagai Presiden Amerika Serikat kuasa tersebut hanya bisa digunakan untuk kejahatan tingkat federal, bukan untuk kejahatan tingkat negara bagian, sehingga itu akan menjadi beban bagi Trump untuk maju di pemilu 2024. Meski demikian, pendukung Trump atau basis Partai Republik tetap memberikan dukungan yang kuat dibandingkan calon-calon kandidat presiden di Partai Republik lainnya. Putri. Jurnalis VOA Valdia Baraputri melaporkan langsung dari Washington DC, Amerika Serikat. Terima kasih, sehat selalu.